Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di podcast Janu Gauri bersama saya. Kemudian Mang Ai, ahli pengobatan energi healing holistik, pakar bela diri dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian juga ada Mang Caang, ini Ki Caang, Abah Jam itu ya, ahli detektor, insya Allah detektor segala rupa, macam-macam logam dan mineral. Nah, alhamdulillah ini kita kumpul lagi nih membicarakan masalah mantra Jang Jawokan ya, dari sudut pandang tradisional maupun dari pendekatan secara ilmiah. Kira-kira mangga Pak Mang Ai dibuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbal. Baik Pak Haji, Pak Jamak. Ini judulnya agak panjang nih, Pak. Apa tuh judulnya? Itu kata, frasa yang menjadi mantra, Pak. Kata, frasa yang menjadi mantra. Oke. Puisi, sugesti, afirmasi yang menjadi aji jampi, Pak. Panjang berarti kan judulnya, Pak. Bener nih kayaknya. Wah. Ini harus dibedah satu-satu nih, Pak. Nah, jadi kalau memang mau ada pertanyaan itu boleh disalah, Pak. Karena ini kalau ngebahasnya jadi norolong nantinya nih, Pak ya. Ya. Punten ya sini ya. Jadi gini, Pak. Pertama kan kata ya, Pak ya. Kita sepakat. Kata itu mengandung energi nggak sih, Pak? Mengandung energi. Kata itu mengandung energi. Menurut saya mengandung energi. Ya, kata itu kalimat yang paling terkecil ya dari ini kalimat itu. Contohnya gini deh, Pak. Kalau orang dikatakan ya, satu kata aja sama bosnya misalkan apa ya. Punten ya. Tolol. Apa yang dirasakannya? Yang ditujunya. Sakit hati nggak, Pak? Iya, marah, emosi. Ada energi berarti kan ya? Energi yang ucapan yang dikatakan gitu ya. Atau sebut tuh orang tua ke anaknya bodoh. Maka itu ya dilarang ya kata-kata itu. Nah, kenapa ketika pun anak itu istilah nakal atau apa, tapi dibilangnya jangan bodoh, nakal, tapi bilangnya soleh, rajin, bager, kasep gitu ya kalau orang Sunda mah. Karena setiap kata yang diucapkan itu adalah energi, Pak. Luar biasa. Kita sepakat, Pak. Semua kata pasti mengandung energi, Pak. Iya, iya. Karena pembentukan itu juga ada kata. Terus tadi apa? Prase ya. Jadi kata prasa yang menjadi mantra. Prasa itu kan kumpulan dari 2 atau lebih kata ya. Contohnya apa coba, Pak? Kalau di dunia digital marketing ada istilah hook, ada istilah CTA, Pak. CTA, mungkin Pak Haji udah jago deh. Call to action. To action. Oke. Apa itu hook, Pak? Hook itu frasa terkecil dari reels biasanya ya. Video tuh kalau di IG itu hooknya biasanya, Pak, muncul dulu. Karena Pak, dengan hook itu orang akan berhenti scrolling, Pak. Akhirnya terpaku dia dengan apa? Dengan kata-kata. Itu hook itu kan menentukan viral atau enggaknya kan hook yang kuat, Pak. Iya. Berarti satu frasa yang terkecil aja itu bisa membuat orang terpaku. Baik, ini kenapa saya jelasin dulu sebenarnya. Nanti akan ke penjelasan yang lainnya, Pak ya. Jadi kalau dengan hook yang ini, hooknya banyak contohnya, Pak Haji ya. Hook itu misalkan diskon 50% gitu, orang masih akan berhenti kan? Iya. Itu contohnya mungkin ya, salah satu. Dan salah satunya lagi CTA, Pak. Call to action. Atau berarti apa? Sifatnya memerintah ya, Pak ya. Iya. Misalkan segera download. Itu kan memerintah, Pak. Biasanya kalau kita ada penawaran gitu ya, ini download. Jadi kita ada keinginan kita untuk memencet tombol pembelian ya, Pak ya. Iya. Karena sifatnya memerintah. Berarti apa? Jangankan kata, Pak. Tulisan aja mempengaruhi seseorang. Kalau sekarang copywriter ya, Pak ya. Dengan kata-kata itu juga ada, Pak, tulisan-tulisan itu kan sekarang digital marketing kan dengan tulisan tapi orang bisa terpengaruh, Pak. Ingin membeli atau ingin mencoba. Ya, Pak. Nah, ini mantra, tapi mantra kita lolosin dulu ya, Pak. Mantra kita nanti jelasinnya nanti paling ujung deh sama ajinya, Pak.
Sekarang puisi Pak ya. Puisi itu kan sebenarnya sastra Pak, kumpulan sastra Pak ya. Di dalamnya ada apa? Ada rima, ada ritme, ada suara, ada intonasi ya Pak ya. Yang ahli puisi apa tuh Pak? Si burung apa tuh? W.S. Rendra itu. Ya. Burung merak. Burung merak. Coba Pak. Atau Ismail, Taufik Ismail. Iya. Dengan puisinya bisa mempengaruhi orang nggak? Bisa Pak. Ya sejenis puisi kan. Zaman dulu mah apa tuh Pak? Yang bikin syair-syair itu ya. Kanza itu zaman Nabi itu. Itu kan mempengaruhi orang Pak. Mempengaruhi apa? Indera orang dia. Baru puisi aja bisa mempengaruhi seseorang. Ya kan? Memberi semangat orang. Itu baru puisi. Apalagi syair-syair ya. Misal lagu-lagu. Lagu-lagu bisa mempengaruhi nggak? Bisa Pak. Bisa lagu-lagu sedih gitu ya. Lagu-lagu gembira. Ya, ada Mars itu kan. Ternyata hanya dengan kata-kata, kumpulan kata-kata, dia bisa mempengaruhi seseorang. Ya. Itu baru puisi Pak. Ada lagi namanya sugesti. Sugesti, kalimat dalam sugesti mungkin dalam ilmu hipnosis itu diperlukan Pak ya. Kita mensugesti Pak. Kata-kata sugesti bisa mempengaruhi orang Pak. Dan kalau kita mau menghipnosis orang itu kan biasa kita dimasukin ke penetrasi dulu kita relaksasi dulu, baru kita sugesti, baru kita program. Itu sugesti aja bisa mempengaruhi tindakan jiwa seseorang Pak. Lagi namanya afirmasi. Afirmasi kan apa ya? Kumpulan kata-kata ya untuk membangun jiwa Pak dia, untuk membangun semangat. Misalkan hari ini pagi ini saya merasa nyaman, merasa bahagia atau bla 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 gitu ya Pak. Afirmasi Pak. Afirmasi kan sekarang lagi marak nih Pak ya. Afirmasi juga lagi banyak. Nah sekarang ujungnya nih Pak, mantra dan aji jampi. Mantra itu apa sih Pak sebetulnya? Mantra kan sastra klasik tuh Pak. Sastra ya. Sastra juga. Tapi mantra itu kata-kata yang mengandung kekuatan magis Pak. Sama dengan hook. Hook itu kan sebetulnya kata-kata magis Pak. Kata-kata sihir tuh. Di dunia digital marketing tuh hook tuh kata-kata magis Pak. Nah mantra itu cuma kata-kata yang mengandung kekuatan magis. Asal kata mantra itu kan sebetulnya man itu pikiran Pak. Itu Sanskerta Pak sebetulnya. Man pikiran, tra itu alat. Berarti apa coba artinya? Alat pikiran Pak. Berarti zaman itu aja yang dipergunakan apa Pak? Pikiran, mempengaruhi pikiran seorang. Berarti dari mantra itu bisa mempengaruhi apa? Parasimpatik kita, ini kita dan bisa mempengaruhi orang. Mantra banyak loh Pak. Contoh-contohnya banyak ya. Kalau kemarin kan mantra itu untuk apa? Penyembuhan atau apa gitu ya. Sirup juga termasuk aji mantra juga Pak. Aji juga kalau orang ini kan aji mantra gitu ya. Kalau jampi sebetulnya sama Pak dengan mantra sih. Tapi dia biasanya sih di analogikan biasa untuk pengobatan, untuk pengasihan. Tapi soalnya sebagian dari mantra juga jampi. Kalau orang Sunda bilang jampe ya Pak ya. Jampe. Kayak jampe harupat, gerak gede gerak lompat. Sing apa? Orang jampe harupat, gerak gede gerak lompat, sing jauh dina maksiat. Supaya selamat dunia akhirat. Itu kan rima Pak. Rima itu kata-katanya belakang tuh sama Pak. Ada T-A-A gitu ya. Itu rima sebutnya itu. Alhamdulillah ini rima Pak. Jadi membuat satu ini jadi menarik gitu Pak. Dan orang zaman dulu tuh udah mempelajari tentang hal itu Pak. Hanya bedanya zaman dulu itu semua mantra itu dengan menggunakan laku lampah Pak. Kan kalau dia menerima misalkan aji sirup gitu ya. Hong wilaheng niat ingsun mata ajiku gitu aji sirup itu kan ada laku lampahnya. Tujuannya buat apa coba? Dia biar gelombang otaknya itu loh Pak. Kan tadi disebutkan man itu kan otak pikiran. Tra itu alat. Berarti apa coba? Ini masuk ke gelombang Pak. Zaman dulu itu caranya dengan teknik seperti itu Pak. Dengan menggunakan puasa, ngebleng gitu ya, mati geni, kungkum. Tujuan buat apa? Menyatukan antara hati, jiwa, dan raga dan pikirannya sebetulnya Pak. Ini udah kita bahas kok sebelumnya ya, tentang pikiran, tentang gelombang itu kita udah sering bahas Pak. Nah, kalau zaman sekarang apa coba Pak? Hanya dengan kata-kata, sugesti aja bisa mempengaruhi orang. Contohnya dengan teknik hipnosis ya. Hanya dengan komunikasi, ternyata orang bisa masuk ke alam bawah sadar dia. Dan bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan sebetulnya. Ya kan? Nah, kalau untuk kenapa makanya orang-orang sekarang sebetulnya bisa Pak
bisa dia membentuk mantra sebetulnya. Tapi emang sebetulnya mantra dilarang Pak. Kalau dia itu nggak boleh ya, karena bisa masuknya jadi ke hal yang ini lah gitu ya. Tapi orang-orang sekarang kan bisa dipakai untuk marketing Pak, mempengaruhi orang. Nah, apakah bisa sekarang mengungkap mantra apa misalkan supaya kekuatan tubuhnya? Bisa Pak. Zaman dulu mah mungkin harus masuk puasa, ngeblang segala macam. Kalau zaman sekarang mungkin dia masuk aja ke gelombang theta Pak. Orang yang biasa di gelombang theta biasanya sih akan mudah mengakses energinya Pak. Tapi sebelumnya diprogram dulu sih. Umumnya diprogram dulu Pak. Dan tapi kalau saya sarankan Pak, kalau yang orang yang sering masuk ke gelombang theta, dia harus diseimbangkan tubuhnya. Jadi nggak hanya masuk gelombang theta aja Pak. Karena nanti dopaminnya banyak. Dopamin kan hormon kebahagiaan Pak ya. Terlalu banyak itu jadi apatis kita Pak. Kayak orang anak-anak yang main game bisa itu. aja kecanduan. Iya, orang-orang yang main game itu kan Pak. Main game itu kan hormon dopaminnya akan keluar Pak, hormon bahagia. Makanya kenapa? Banyak kan jadi apatis tuh anak-anaknya. Terus aja sampai sehari semalam kali ya nggak beranjak dari main game itu Pak. Bisa 3 hari 3 malam deh itu Pak. Nah orang-orang yang itu dia harus seimbangkan dengan apa caranya? Dengan olahraga Pak. Dengan melakukan gerak tubuh. Fisik ya Pak. Betul. Karena nggak hanya dia masuk ke gelombang itu kan hampir dengan meditasi Pak ya. Tapi kita ambil benang merahnya gini Pak Haji. Apa yang kita buat mantra zaman dulu dengan mantra yang sekarang ternyata ya sebetulnya bisa diakses. Kita bentuk mantra apa nih untuk kekuatan tubuh? Berarti kan mensugesti kan Pak. Program dulu kita misalkan punten nih misalkan kekuatan tubuh gitu ya supaya kuat ya, masuk ke gelombang tetanya. Di teta kita akses Pak. Kan teta kan seperti sama dengan orang di hipnosis. Hanya kita auto sugesti kita sendiri. Makanya kenapa ada teknik kita masuk ke alfa dulu, baru masuk ke theta. Semakin lama dia sering biasa ke theta, walaupun hanya dengan sekejap dia bisa langsung masuk Pak. Tanpa harus dibimbing dulu gitu ya. Kalau dengan audio itu kan dibimbing masuk ke theta. Tapi ketika orang udah biasa masuk itu, tanpa dia harus lama gitu ya, dia bisa Pak. Kuncinya cuma satu Pak, menerapkan ini apa? Cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu apa coba Pak? Cipta itu pikiran Pak. Rasa itu perasaan, karsa itu tindakan Pak. Jadi ketika menyatukan 3 itu, kehendak itu, ya udah bisa Pak. Apapun juga bisa kok. Makanya ada istilah di download, baru diinstal gitu. Ternyata yang itu Pak kuncinya. Itu Pak Haji Pak Jama. Oke. Mungkin ada satu lagi nih ya, mungkin ada tambahan, mungkin bisa Pak Heri jelaskan mengenai tadi kan udah kata frasa mantra, terus kemudian ada haji puisi ya, afirmasi, sugesti, akhirnya menjadi jampi. Nah mengenai doa gitu, doa tuh. Nah, ini pertanyaan luar biasa Pak. Ya. Mantra aja bisa mempengaruhi kita dan orang lain dan alam semesta. Zaman dulu kan mantra itu bisa mempengaruhi apa Pak? Kan mendekatkan ke alam semesta kan Pak? Pendekatannya ke alam semesta kan? Atau mungkin entitas, ada juga yang dengan entitas. Dengan mantra seperti aja bisa mempengaruhi, apalagi doa Pak. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, oleh nabi-nabi gitu ya. Kayak Nabi Yunus itu doanya. Apakah itu nggak luar biasa Pak Haji? Dengan doa-doa seperti itu bisa mempengaruhi tubuh kita, bisa mempengaruhi sekeliling kita Pak. Karena doa itu emang ada ya diajarkan. Jadi ibaratnya dengan mantra aja bisa mempengaruhi seperti sedemikian luar biasa, apalagi doa Pak. Kan dengan doa gitu ya menghalangi bala ya. Doa itu kan bisa menghalangi bala. Bisa mengubah takdir itu doa. Nah, apalagi dengan doa yang kalau diajarkan mungkin ada sebagian itu dengan Asmaul Husna ya Pak. Yang pertama misalkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis waslih lisani kullahu la takilni ila nafsi tarfata ain gitu. Ya Allah yang Maha Hidup, ya Allah yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan. Janganlah Engkau tinggalkan aku walaupun sekejap juga. Atau bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu kan doa-doa yang luar biasa Pak. Itu bisa membentengi kita. Kita meyakini ajijik mantra tapi dengan doa atau apa digabung dengan ini. Makanya kalau ada mantra kan
Kalau zaman dulu saya pernah ini Pak menghafal mantra itu. Kulhu geni, pernah dengar kali ya? Populer tuh. Populer. Sungsang Raja Iman, Kulhu derga balik satu gitu ya. Kulhu geni kan untuk ini Pak. Dulu saya hafal tapi saya sekarang saya lupa Pak. Lupa saya itu karena waktu itu masih SMA saya itu yang belajar itu. Ya kadang ada yang doa atau Digabung. ayat yang digabung dengan Digabung dengan kata-kata. Ya. kata-kata lokal gitu ya, Betul. atau daerah. Itu. Nah itu Pak yang disebut aji atau mantra itu Pak. Jadi ada penggabungan. Kalau geni ujungnya sih Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi awalnya saya lupa ini Pak karena pakai bahasa ini sih, pakai bahasa Jawa ya. Jadi kulhu geni itu tujuannya buat menghancurkan ini Pak, membakar jin gitu ya. Kalau sungsang itu bisa itu lawan gitu ya. Kalau hulu derga balik satu itu untuk ini Pak memutar mementalkan ilmu lawan gitu ya. Kalau lawan ini dimentalkan dengan hulu derga gitu Pak. Dulu saya hafal pakai gitu-gitu. Kayak ini aja Pak. Dulu saya pernah supaya tangan saya kuat gitu ya. Buat kuat pukulan Pak, namanya Aji Brojo Musti gitu ya. Tapi doanya cuma itu Pak, wa iza batastum jabarin gitu ya. Itu kalau kita emang dulu kan amalinnya kan harus sekian kali gitu ya dibacanya tiap sholat gitu ya. Ada puasanya sih Pak. Dulu gitu juga ada puasanya. Istilah gini, itu juga dari mana, siapa yang menciptakannya Pak? Kita hanya menerima ya kan Pak. Apalagi doa Pak yang udah ada istilahnya dari contohnya ya dari Rasulullah doanya Pak. Nabi Musa waktu kejar Firaun ada. Tapi kan ada juga redaksi doa yang kadang-kadang luapan dari hati kita ya, dari pikiran kita. Itu apakah sama dengan mantra? Apakah sama dengan sugesti, afirmasi atau bagaimana? Ya, emang doa yang terbaik itu doa ketika emang keluar dari hati Pak. Ketika kita terpepet, terdesak, doa itu keluar Pak ya. Doa kan Ya Allah karena kan, sekarang begini kan kadang-kadang kita kan agama kurang nih. Jadi kadang-kadang suka bingung kan ini doa ini naon doa gitu ya. Akhirnya yang ada nyeplos gitu. Karena kita nggak tahu sih sebenarnya. Sebenarnya harusnya ada. Gitu kan. Cuman kita nggak tahu akhirnya kita. Iya sih, menarik juga nih Pak. Jadi kalau tadi yang dari paparan Pak Eri yang dari awal itu kata, terus Frasa, mantra, puisi, afirmasi, sugesti, jadi jampi gitu ya. Jampi. Itu kan doa nggak ada tuh. Nah, entahlah doa masuk yang kemana. Jadi kalau saya mau sedikit sambungkan, si yang nanti jadi ujungnya jadi jampi atau jadi mantra itu, berarti kita harus tahu artinya dong. Ya. Jadi kayak gini lah istilahnya. Kalau kita misalkan gitu kan, yang saya sering dengar kan apa sih, Jang Jawa kan atau apalah gitu. Ya. Itu Si kan Maing, si Mamau. kadang-kadang saya juga nggak ngerti gitu loh. Jadi apakah si pelafaznya itu yang ngomongnya itu harus ngerti ngerti banget maksudnya apa? Ya. Kadang-kadang kan gini Pak, kayak mantra-mantra gitu kadang-kadang yang Bahasanya bahasa ajaib Sunda Sanskerta gitu tuh, ya. Sanskerta. Sudah lama gitu ya. Kita juga nggak ngerti gitu. Betul. Nah itu berefek atau enggak? Gitu. Ya. Pertama itu tuh ya dari kata-kata itu, kayak misalnya kalau kata tadi Pak Eri misalnya yang tadi tangan itu biasanya kan, kalau kita nggak tahu artinya juga mbak gitu kan. Nah maksud saya gini, apakah kita harus benar-benar paham, ngerti, minimal tahu artinya lah dengan apa yang kita ucapkan. Nah, nyambungin ke tadi tuh Pak Haji, ke doa itu. Ya. Masalahnya kalau misalnya kita nih, wah, gue mau biar bisa kuat nahan lapar lah gitu. Ada nih jampenya gitu kan misalnya. Oh nyampe, tapi jampenya tuh bahasa yang kita nggak paham gitu. Kan tidak akan terjadi afirmasi atau sugesti juga Pak. Betul nggak? Betul. Nah berarti mungkin kalau kita doa pun kita harus benar-benar tahu itu artinya apa gitu, apa yang kita Ucapkan, minta itu, yang kita ucapkan itu kita benar-benar paham apa. Begitu Pak konsepnya Pak. Ya. Jadi jangan jauhkan itu kan bahasa Sunda Pak ya. Jangan jauhkan ya mantra Pak. Cuman dalam bahasa Sunda. Kayak misalkan dur badongklang, sia mundur aing lempang, ulah hiri ulah dengki, gitu ya. Itu saya diajarin sama bapak saya dulu. Nanti kalau kita masuk hutan Pak, bacanya doa itu katanya, supaya nggak digigil maung katanya. Atau binatang-binatang buas Pak. Nah, pertanyaan tadi
apa kita harus hafal gitu ya? Sebetulnya dengan niat tujuannya sih Pak. Banyak orang kalau misalkan kita, kayak saya juga waktu itu saya membaca, sampai sekarang saya hafal Pak. Ya hong wilaheng niat ingsun mata ajiku aji sirep si magianondo. Aji petingingan soko aji soko yang sopo ketiban jim setan pri proyang podo mati ojo maneh pecaking jangan menungso. Para pisan-pisan tangin aku durung. Turu saya taunya turunnya doang Pak. Tidur kan tidur kan. Berarti Pak Eri, maaf saya potong. Jadi kalau tadi Pak Eri bilang tujuannya apa? Berarti kita bisa bikin mantra sendiri. Bisa. Makanya di sini di sini maksud saya di sini pembahasannya Pak, bahwa sebetulnya kita bisa bikin mantra sendiri Pak. Nah, itu dia. Itu tujuannya. Kenapa? Zaman dulu kan tadi udah dipaparkan ya. Harus puasa, harus gini, harus gini. Zaman sekarang apa mampu orang-orang harus. Tapi sebentar, Pak Jamal, saya potong nih ya. Kita nih kalau bikin mantra kagak enak didengar ya Pak. Bahasa Indonesia kagak enak jadi mantra. Yang enak tuh bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang Pak, atau afirmasi apa. juga udah jadi mantra Pak. Iya. Afirmasi kan banyak sekarang. Itu mantra bukan? Itu mantra Pak jadinya Pak. Mantra kan apa? Mantra kan sebetulnya susunan kata-kata Pak. Ya. Iya. Di zaman dulu mah mantra mungkin sastra lama ya. Ya, sastra lama. sastra Sekarang daerah, zaman ini. Nah, kalau kita doa Pak, apa harus hafal? Banyakan doa juga nggak banyak ngerti tuh. Berarti zikir juga bisa dimasukkan ke kategori mantra, Pak. Nah, yang Zikir kan? ya, Itu ya, kata-kata ya, juga. ya, kan? ya, kata-kata. Masuci itu kan. Ya. Dengan kita melafazkan itu juga kan kita tahu dan kita tahu Ya. artinya, kita tahu tujuannya itu untuk apa. Ya. Berarti kan itu kuat gitu loh. Betul. Energinya Ya. gitu kan. Karena kita memang paham satu, kedua bukan paham, meyakini gitu loh Ya. bahwa Allah itu Maha Suci gitu kan. Itu terus ulang-ulang dan itu mungkin jadi energi gitu Betul. buat kita gitu, Pak. Karena kan tadi kalimatnya yang pertama kan kata itu energi Pak. Setiap kata yang kita ucapkan mengandung energi. Ya. Ya enggak? Soalnya kalau saya nggak tahu lah di kamus besar bahasa Indonesia itu mantra itu apa gitu. Cuma kan kok kesini kan seperti kalau tadi kita tangkap percakapan kita yang tadi itu mantra sebenarnya semua mantra dengan susunan kata-kata. Cuma kan kesini kan lebih berkonotasi negatif nih mantra nih, betul. iya kan? Iya, padahal tuh kalau saya lihat mantra tuh nggak salah sebenarnya Pak. Karena sebenarnya itu isinya tuh Kata-kata. untayan kata, terus ada juga seninya. Itu Nah, ya. yang jadi Budaya. salah, budaya. Yang jadi salah itu kan ada rima tadi kan. Yang jadi salah mungkin kalau redaksinya atau kata-kata tersebut Ada mengandung unsur-unsur ya kalau dalam Islam syirik Ya, yang ya. menyekutukan Allah. Tapi selain di luar itu, ya mungkin sama kayak afirmasi apa ya? Iya. Semuanya nyebutnya kan minta ke Allah. Kadang-kadang ya, misalkan Bismillah, niat kuntul apa gitu, berkat la ilaha illallah kan ujung-ujungnya begitu dibungkus. Kayak kita mau puasa. Niat puasa apa Pak? Nawaitu Itu semua godin Anda itu kan mengafirmasi diri kita kan bahwa besok kita puasa. Dan ternyata emang sampai jam 6 maghrib itu kita masih kuat ya Pak ya? Ya, memang gitu Pak. Maksudnya kadang-kadang kalau kita emang dengan niat besok niat mau puasa, itu kuat sampai maghrib. Inilah intinya Pak. Yang tadi Pak Jama bilang, apa kita harus tahu bahasanya? Ya. Itu niat Pak dari bacaan itu. Tapi ada juga gini Pak, yang menarik nih ya, saya potong. Jadi kenapa nilai mantra ajian itu lebih powerful daripada doa yang kita temukan sendiri, entah di Quran, entah di buku-buku agama atau di mana gitu ya, atau kita karang sendiri. Itu tuh kalau mantra ajian tuh, apalagi diberikan oleh seorang guru, itu energinya beda Pak, kerasa. Ya. Jadi kita tuh punya Lebih percaya gitu ya? Lebih yakin jadi ya? kayak apa ya? Kayak kita punya power gitu. Ya, padahal mah ya kita juga entah itu sugesti atau apa, tapi kayak punya ya contoh lah, kita kan ini lucu nih. Kita udah tahu dari kecil. Bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim udah tahu dari kecil. Tapi kalau kita baca sendiri dari dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Udah kebiasaan ya? Nggak ada. Kadang-kadang nggak ada efeknya gitu Pak. Tapi coba misalkan kita lagi kesulitan nih, terus ketemu sama abah-abah,
abah-abah atau gimana. Diberi ilmu ya. Oh sia maca we bismillah 7 kali ulah napas gitu macana. Ngapain Itu itu ya? kita baca itu langsung bismillah sampai yakin mondel lah cek bahasa Sunda nanti. Padahal kan kalau kita pikir sama aja. Gitu loh. Itu saya punya pengalaman tuh, Pak. Itu menurut Mang Ai ini itu fenomena apa? Itu bagaimana penjelasannya? Jadi gini Pak, sebetulnya saya pengalaman nih Pak. Saya waktu saya masih muda-muda lah, datang uak saya dari Jonggol Pak. Ibu saya kan orang Jonggol ya. Ya terkenal dia Jonggol kan hal-hal spiritualnya kan kuat Pak ya. Waktu itu karena saya pengen sakti, yang masih kecil saya pengen jago Pak. Banyakan baca kopingho tuh. Saya gini ya kopingho Pak, Kopingho. bisa mengeluarkan ilmu pukulan apa gitu ya. Saya minta saya minta ajian dong, ajian apa katanya? Ya jadi gini-gini kata saya baca Al-Fatihah. Oh Al-Fatihah mah tiap sholat kayak baca Pak gitu ya. Itu kan. Itu kan Al-Fatihah aja Pak. Padahal apa coba Pak? Ada ceritanya kan ketika sahabat Rasulullah terjadi di Padang Pasir ada kepala suku yang kesengat kalajengking itu apa tuh Pak? Iya. Dan hanya dibacakan Al-Fatihah aja sembuh Pak. Yes. Itu kan malah sampai dikasih hadiah kambing kan itu. Setelah ditanyakan apakah boleh itu kan ternyata boleh kan sama Rasulullah. Ternyata dengan Al-Fatihah dan keyakinan penuh itu bisa menyembuhkan Pak. Sama apa itu ada hadis tuh apa mohon dikoreksi kalau salah. Ada surat entah Al-Fatihah atau ayat kursi yang bawahnya tuh 70.000 malaikat sampai berguncang segala macam. Ayat gitu. kursi. Ayat kursi ya. Kursi ya. Nah, itu kan kita kalau baca riwayat itu juga harusnya udah buset. Gemeteran ya? Dan Iya, harusnya udah harusnya apal udah. kan Pak? Ayat kursi apal nggak Pak? Alhamdulillah lapar Pak. Ayat kursinya artinya apal nggak Pak? Nah itu dia. Pasti Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Hayyul qayyumnya saya apal lah. Nah, Cuma hidup dan berdiri. Tapi kesini-sini ya. Itu apal lagi Pak. Itu padahal kita dari muda sampai sekarang apal loh baca kecil gitu loh. Kita tak tahu. Tapi mempengaruhi kita nggak Pak? Mempengaruhi kita Pak. Sekarang gini deh Pak. Saya dulu diajarin sama bapak saya, kamu ke semua anak-anaknya Pak ya. Kalau ada masalah kesulitan apapun itu juga, baca doa Nabi Yunus. Iya. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Apa Pak? Subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu aja Pak katanya. Zaman dulu kan saya gini, doa itu kan ya saya tahu gitu ya. Nggak poe gitu Nggak kan. poe, tapi luar biasa kakak-kakak saya ketika ada masalah baca doa itu dan ada tuh. jalan keluarnya Pak. Ternyata ada jalan keluarnya. Kalimatnya sederhana kan Pak. Terus kata bapak saya juga, kamu kalau habis sholat baca ayat kursi. Iya. Dari saya masih saya udah hafal tuh ayat kursi Pak. Sampai sekarang tahu nggak artinya tuh Pak? Kalau baca ayat kursi sih saya bisa Pak. Tapi ketika ini, tapi kan tujuannya loh Pak, baca ayat kursi itu. Ya kan Pak? Iya. Nah, terus saya kata bapak saya lagi, kamu kalau ini maghrib baca 2 terakhir surat Al-Baqarah. Amanah Rasul bima unzila itu kan terakhir surat Al-Baqarah ya, karena untuk menghindari dari bahaya kebakaran, kekeraman, pencurian, tsunami, gempa bumi segala macam. Itu juga saya amalkan Pak sampai sekarang saat ini. Dan memang kalau di ini taunya ya sedikit-sedikit artinya ya. Nah, itu kan Pak sebetulnya niat dan tujuannya itu loh Pak. Iya. Hanya dengan itu aja. Nah, sekarang yang menarik bagi saya nih Pak Jawa Bang Aib, pengisian dari ayat-ayat itu ke tubuh kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gimana caranya? Karena gini ya. Ya. Kadang-kadang kayak tadi Pak Eri ngomong la ilaha illallah, gue dari dulu baca. Tapi ketika istilahnya itu dibuka lah energinya, ketika kita baca itu la ilaha illallah anta bes itu langsung kerasa. Ya. Kerasa efeknya Pak. Nah, momen itu tuh bagaimana kan kita begitu Pak ya, kayak kita ada satu momen lah gitu loh. Ketika kita dari dulu waktu kecil saya ngerasain baca istighfar astagfirullahaladzim sampai astabajim gitu ya. Nah, itu nggak ada gitu loh. Tapi ada satu titik di mana kita baca astagfirullah itu bes. Ya. Ini tuh jadi kayak istilahnya kayak kebuka gitu ya. Nah, ada momen-momen itu walaupun Ya memang harus dikasih momen dulu kan. walaupun kesininya mah ya, tapi setelah kebuka momen itu ada jadi ada kayak apa ya, kayak mungkin kayak Mang Ai bilang tuh kalau misalkan kita sekali udah di penyerasan Semuanya itu kebuka. semua kebuka dan ketika kita ingat
Ya tinggal niat aja, itu Ya, otomatis. betul. Yang kita Gitu pelajari loh. kan gitu, Pak. Jadi gini, Pak. Ada juga kalau doa sebetulnya kan yang dari Rasul kan sebenarnya nggak harus pakai ijazah ya, Pak ya. Iya, itu kan. Kalau yang penting kan kita baca alhamdulillah, baca sholawat kan ya, untuk Ya. menyambungkan kan. Ya, Baru kita doa. ijazah tuh lebih kepada sanad ya. Jadi misalkan ini saya dapat Bismillah teh, saya dari Ustadz Eri gitu ya. Nah ini disampaikan lagi gitu. Ya, Nah itu lebih kepada situ sih saya paham. Ada juga ini Pak, satu apa yang kita baca gitu ya, bahasa ini mah apa ya, aurat ya, aurat gitu ya. Kalau kita baca itu harus selain dijazah ya di jihad, Pak. Apa tuh Jia? Diisi gitu ya. Ibaratnya gini, mungkin kemampuan kekuatan energi si guru itu dulu saya pernah beberapa kali emang ketika saya diberikan bacaan itu ya, aurat lah istilahnya, wirid lah ya. Nah itu di jihad Pak, diisikan itu ya. Nggak ngerti saya juga. Tapi yang saya tahu dia mengerahkan semacam mungkin tenaga batinnya ya Pak ya. Bayar si bacaan itu masuk ke diri kita. Dan itu emang harus ada pengamalannya. Misalnya dibaca selama seminggu tuh tiap sholat berapa kali, mungkin 10 kali, 20 kali. Itu kan wirid ya Pak ya, wirid kayak gitu. Aurat lah segala macam ya. Nah, kalau yang bacaan-bacaan yang kayak praktis kayak baca doa-doa Nabi Yunus ya. Ketika kita terdesak Pak, biasanya muncul nih kekuatannya. Ya kan? Muncul karena apa? Ketika terdesak Pak. Berarti ketika terdesak apa ada penyatuan Pak? Berarti bersatunya antara hati, pikiran, jiwa dan raga Pak. Makanya dalam ilmu kejauhan ini cipta, rasa dan karsa sini Pak. Kalau bahasa ininya sih Jawanya mungkin cipta, rasa dan karsa gitu ya, bahasa ini ya. Tapi kalau ini menyatukan antara hati, jiwa dan pikiran dan kita ucapkan saat itu terjadi Pak. Contoh kalau tiga terdesak ini Pak, saya pernah ada pasien saya Pak. Pak Eri, saya kalau naik mobil perempuan sih, kalau lewat apa sih namanya itu, yang tol yang Gudang Garam itu Pak. Apa Cempaka Putih itu ya, kan banyak gitu kan yang suka begal lah itu ya. Oh iya, suka ngambil spionnya segala macam. Nah saya apa sih Pak Eri doanya gitu ya, lah baca ini aja, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau misalkan terlalu kepanjangan baca aja hasbunallah kata saya tuh. Emang bener diamalin tuh Pak, sepanjang jalan tuh baca tuh itu. Ketika turun kan ada turunan ya itu. Nah ada yang nyamperin Pak, dia ingat bacaan yang dibaca itu. Tadinya mau ini udah mau ke ini preman lah itu ya. Nggak jadi balik lagi tuh Pak. Kapak merahnya dulu. Jadi yang mau ngambil itu Pak, apa namanya? Spionnya itu. Spion ya segala macam. Dia kan perempuan sendiri lagi kan, baca hasbunallah aja Pak. Ketika mungkin itu dia gemper kali ya, terdesak. Nah ketika terdesak itu muncul Pak energinya. Baca itu, Allah kan langsung juga connect kan ya. Itu Pak mungkin ya penjelasannya Pak Haji. Ya ada juga yang beberapa mantra itu yang meningkatkan power kita ya. Tapi ada juga beberapa mantra yang justru meningkatkan kepasrahan kita Pak. Sehingga ketika kita baca mantra itu kita merasakan nol justru. Tapi justru Allah lah yang maha itu yang berkuasa yang perang itu. Jadi mungkin Pak Mang Aib bisa kasih contoh dan bisa merasakan. Jadi tapi ada juga yang justru kalau kita baca itu power di tubuh kita naik. Ya. Tingkat ini ada cerita ini Pak. Sekarang lagi terkenal growth spiritual nih Pak. Apa growth? Pertumbuhan ya? Growth ya. Growth spiritual. Ini dicontohkan dengan Imam siapa? Pengarang Ihya Ulumuddin itu Pak. Imam Al-Ghazali Pak. Ketika Imam Al-Ghazali itu punya kekuasaan tinggi Pak, ilmu yang banyak, harta yang banyak, tapi dia tidak merasa ketenangan Pak. Banyak pujian ya dari ini. Akhirnya mencari apa Pak? Mencari apa sudah? Ketenangan kan? Dia hasil kontemplasi, dia nyari ini kan, sampai dia tinggalkan semuanya itu. Di sini yang sebutnya tadi Pak Haji, powerful spiritualnya itu muncul. Kenapa? Ketika dia tinggalkan semua itu, akhirnya dia bisa mencapai ketenangannya. Sampai kan ada buku kitabnya ya, Ihya Ulumuddin. Itu kan hasil dari itu Pak. Meninggalkan semua yang dia punya, kekuasaan dia punya. Dia kan apa sebetulnya zaman itu? Kan masih zaman kerajaan apa beliau itu? Ya, abad berapa ya? Imam Al-Ghazali itu. Nah, semua ditinggalkan Pak. Akhirnya dia kembali ke
ini ke agama. Dan akhirnya dia kan menciptakan ini, menulis buku Ihya Ulumuddin itu. Nah itu berarti apa Pak? Tinggal kepasrahannya udah pasrahkan. Akhirnya kan terbuka semua. Kalau bahasa kita mungkin bahasa ini basirohnya ya. Akhirnya kan banyak mengarang kitab-kitab yang lain kan. Apa Imam Al-Ghazali ini karena emang sebetulnya memang ilmunya banyak, ilmu pengetahuannya. Tapi ketika dia banyak dipuji, harta banyak, segala macam. Akhirnya Pak, bukan bahagia yang dia dapat. Ya, iya. Kayak contohnya kalau saya potong nih, kayak kalimat baca Bismillah tuh Pak, yang dengan la haula, itu efeknya beda nggak? La haula wala Ya, quwwata. pasrahan ya. Kita udah terdesak sama musuh nih. Ketika baca la haula wala quwwata, plus hilang tuh, kita malah nggak punya apa-apa. Tapi kita ingat ya tidak daya dan kuwata Allah gitu ya. Tapi kalau kita misalkan ada musuh nih, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ya beda nggak sih? Nah, itu menarik tuh Pak. Ya betul Pak. Jadi Karena kalimat ada redaksi-redaksi. la haula aja kan tiada daya dan upaya itu ya. kecuali pertolongan Allah juga. Berarti kita harus memasrahkan Pak. Sebetulnya bukan itu aja sih. Ketika kita juga terpuruk Pak, kita emang tidak bisa mengatur angin dan badai Pak ya. Tapi kita bisa mengatur layar agar berkibar Pak. Itu bagus tuh puisi itu. Itu quotes ya. Itu ternyata apa coba? Mantra juga. Itu bisa jadi mantra karena bisa jadi sugesti kita Pak. Jadi kita bisa kita bisa membangun ini kita energi kita, Ya power kita. itu penting Pak, kata-kata itu tadi, quotes tadi itu Quotes juga mantra jadinya Pak. meluruskan mindset. Ya. Kadang-kadang kita kan poektek karena mindset kita sesat gitu loh. Ini menarik Pak, benang-benangnya mindset. Mindset itu apa Pak? Otak gitu, Pikiran kan? Pikiran. Mantra apa artinya tadi? Alat. Alat Man pikiran. tuh bahasa Sanskerta pikiran. Tra itu alat. Berarti apa? Ya, alat pikiran. Alat pikiran. Zaman dulu tuh udah seperti itu Pak. Berarti mantra is Pikiran mindset. Pak, iya. Yes. Berarti zaman dulu juga sebetulnya udah bermain-main dengan pikiran kita Iya, Pak. bermain dengan pikiran. Iya. Hanya saja kalau dulu banyak ada seninya. Ya. Dalam satu bait kata itu Ada seni, rima, ada rima, ini gitu ya. juga ada pengerahan Kekuatan. niat yang kuat. Ya, gitu. betul. Jadi pengerahan niat itu dalam kata-kata tuh, makanya kan kalau dulu baca sekali ulah napas. Itu ciri khasnya dulu. Ya, betul. Itu kan sekarang kalau kita pikir kalau ilmu tenaga dalam kan sekarang pakai tahan napas kan. So kalau tahan napas kan kita lebih strong Pak sebenarnya. Saya ada pengalaman tuh Pak Haji. Ya kok kan Karena sekarang napas kita mau disuntik, gitu. tahan napas kan. Saya Urut sakit tahan napas. saya ada pengalaman Pak Haji. Itu waktu itu kan ponakan saya kan sekolah di SMA itu gitu ya. Yang terkenal emang rada badar gitu ya. Dan terkenal sekolahnya juga suka berantem Pak gitu ya. Tawuran lah. Suatu saat nanya ke saya, "Mai," gitu ya. Bacaan apa ya supaya ini gitu ya, supaya kuat gitu ya. Baca aja ya muntakim kata tuh. Muntakim apa tuh? Allah yang mau menyiksa kalau nggak salah. Menyiksa, Itu kan Asmaul Husna kan Pak. Baca itu yang muntakim gitu ya. Dan dilalu suatu saat dia naik angkot Pak. Itu di belokan Ramayana dulu, sekarang apa? Ramayana itu Kebun Raya itu. Iya, Kebun Raya. Dulu Pak ke Ramayana naik angkot ada ini kan ada bednya kan Pak ya. Ada anak-anak STM Pak. Ditarik dia, digobukin dia banyak kan. Ada 11 orang. Tapi dia baca gitu sampai begini Pak katanya. Sampai itu orang yang ini malah mental pada bingung Pak. Sampai dia Mental. ya kan dia sambil baca ya muntakim gitu. Dipukul semua kan dia dirempuk Pak. Dirempuk gini kan sampai apa? Iya. Posisinya Kebayang gimana lah. ya baca itu Pak. Dan katanya nilainya apa? Nggak terasa apa-apa, cuman pas bajunya pada ini mau acak-acakan dan selamatin sama sopir Pak. Sopir angkot lagi, masuk langsung kabur itu. Itu dia yakin Pak, meyakini dia. Dikasih sama Mang Ai nih bacaan ini, dibaca dia gitu. Sama satu lagi ponakan saya, Pak, ponakanya masih kecil. Om ke saya kan Om ya, Om. Novel kan suka ini nih. Jalannya kan sepi Pak. Supaya ini berani gimana? Baca aja ya Azim 7 kali, kamu tipin, gitu ya. Dan alhamdulillah tuh anak tuh dari kecil ngunut Pak, baca itu sampai gede. Dan katanya sih berani sekarang katanya. Malah kalau misalkan dia lewat kan rumah di daerah Semplak itu kan ngelewatin itu Pak, sepi. Ada sekolahan sepi, ini sepi, ada kebun gitu ya. Baru masuk ke rumah itu kan sepi Pak. Emang rada-rada nggak enak sih jalan situ. Nah dari situ dia ngajarin emaknya, ibunya malah.
Subhanallah. Itu dia modal kecil, anak kecil hanya dengan modal itu dia bisa situ Pak. Kalau zaman dulu mah kan numpang anak bagong Ya. Milo lewat. Ya, numpang-numpang. Baheula gitu kan. Numpang. Ternyata kalau ketika saya bahas ya masih ingat aja Pak numpang ya. Masih. Nah, gitu, Pak Haji. ini justru menarik karena menurut saya mantra atau doa atau ajian apapun terkait Pikiran, dengan pikiran, terkait dengan yang Mang Ai ceritakan Pak Jama kita bahas. Ini saya baca kemarin artikel mengenai saya lupa ya nama orang bule, tapi intinya bisa kata-kata doa itu orang negro kalau nggak salah tuh di IG. Jadi itu bisa merubah DNA. Itu saya lihat di IG ya, tapi orang negro yang ngomong itu dia ngomong berdasarkan penelitian ilmiah tuh. Ini menarik karena menurut dia, you punya DNA itu kan kita selama ini kan akar dari sifat itu kan di DNA ya, pembawa sifat dari orang tua atau apa itu bisa dirubah dengan cara itu. Ya mungkin kalau kita tadi mantra. Nah, tapi caranya lu harus ucapkan itu berulang-ulang. Ya. Minimal afirmasi jadi ya. Ya minimal 7 hari. Itu sayang bahasa Inggris ya, saya juga ngerti. Pokoknya niatkan untuk merubah DNA. Gitu loh. Jadi kalau itu dengan bagaimana tuh afirmasi atau doanya kan kalau kita doa dalam bahasa Arab itu nggak ada doa ya Allah rubahlah DNA kaku gitu kan nggak ada itu ya. Nggak ada. Tapi mungkin ada doanya khusus yang tersirat. Tapi kalau dari itu gimana dari Pak Eri? Gitu. Jadi karena kita kadang-kadang suka ini kan kita udah punya anak nih Pak. Mungkin kayak kita ngedoain anak kita jadikan anak kita anak yang soleh. Itu jadi gini Pak. Ilmiahnya kan Iya. Jadi ilmiah kan udah ada Pak. Ketika Masaru Emoto sudah menemukan air bisa berubah dengan kata-kata, ya kan Pak? Dengan kata-kata yang baik, maka struktur itu kan jadi bagus kan Pak. Kalau kata-kata yang jelek, mantra pun mempengaruhi apa? Pikiran kita Pak. Sebenarnya mantra itu bisa mempengaruhi saraf parasimpatik kita Pak. Dan bisa mempengaruhi juga orang yang kita tuju. Contohnya dengan sugesti kan, dengan hipnosis kan bisa kan mempengaruhi. Nah, dengan rangkaian kata-kata seperti ini aja Pak. Misalkan Contoh saya sehat, jiwaku kuat. Atau kalau kita bangun tiap pagi sehat, kuat. Itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi lah Pak. Apa yang kita ucapkan? Karena tubuh kita 68% air Pak. Respon. Otak juga kan ada cairan Pak. Ya kan kalau kita bicara skala kuantum Pak, itu kan ada atom dan di bawahnya lagi partikel ya. Nah itu kan partikel boson itu berarti ketika kita mengucapkan mantra tersebut, ini atom nih bergerak ya, mempengaruhi Pak sekitarnya. Jadi partikel kita juga mungkin bereaksi gitu ya. Iya, bereaksi jadi kayak energi kan, energi gitu kan. Gitu. Ya. Kan sel-sel tubuh kita juga bisa dipengaruhi oleh kata-kata kita Pak. Ya. Nah tapi sekarang bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Ya. Tapi ini dalam skala kecil itu ekstrim. Bukan tidak percaya Tuhan ya, mungkin ya percaya Tuhan, tapi entah itu karena banyaknya dosa, entah itu karena prasangka buruk ke Tuhan gitu ya. Dia jadi diafirmasi tapi kayak ngambang gitu. Yang pasti nggak kenal kayaknya Pak. Hah? Nggak kenal Tuhan. Nah tapi pengaruh nggak? Dia ngomong doang kan. Tapi dalam hatinya nih, ya dia nggak. Ya tidak mempercayai kekuasaan Allah gitu. Iya, mungkin dia putus asa atau mungkin dia apa gitu kan, marah atau mungkin itu gimana tuh Pak Eri? Gitu Pak. Ini kalau bicara ke kolbu ya, ke hati kan tadi kan kita pikiran nih, tapi ini hati ini belum sinkron nih dengan otak nih gitu kan. Kalau fenomena sekarang Pak, itu kan kebanyakan gitu Pak sekarang Pak. Sekarang mereka lebih mempercayai Tuhannya apa alam semestanya Pak?
lihat di afirmasi yang sekarang, mereka ke alam semesta loh Pak. Iya, itu Masya, dia. coba lihat deh di media sosial. Iya. Alam semesta. Emang siapa yang menciptakan alam semesta? Enggak, Yang di- jadi ada fenomena mereka lebih suka afirmasi, Ke alam tapi semesta. mereka malas doa. Ya, sekarang banyak kayak gitu emang. Jadi mereka afirmasi cuman begini. Saya yakin, saya penuh keberlimpahan. Saya yakin ini gini. Tanpa Tuhan yang melibatkan. sebut. Ya karena nggak kenal. Semesta mendukung saya. Nah, apakah model afirmasi seperti itu, Pak? Itu yang saya tanyakan. Ya, dan itu bisa terjadi karena apa? Ya gelombang otak kita juga mempengaruhi juga sekelilingnya Pak. Bisa aja itu terjadi Pak walaupun dia tidak percaya. Contohnya tanpa dia melibatkan Allah dia bisa. Harusnya kalau kita sebagai muslim Pak, kita libatkan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan keberlimpahan rezeki kepada kami, kesehatan kepada kami dan keluarga kami, kemudahan urusan-urusan kami. Kami kan berarti anak istri kan? Itu Iya. apa berarti? Kita melibatkan Allah kan Pak? Iya kan. Karena di kita ada kolbu teh apanya. Nah, kalau yang terjadi sekarang begitu gitu ya. Tapi mereka masih bisa menarik, katakanlah begitu ya. Ini menarik ya, karena respon tubuh kita ternyata gitu Pak. Menurut Pak Abah Canggu mah ya. Kalau menurut saya mah Apa? semua nih di alam semesta ini jalan yang kita sebut sunatullah ya. Ya. Allah sudah menetapkan bahwa air itu mengalir dari atas ke bawah, mencari tempat yang lebih rendah. Sunatullah ya. Jadi semua di alam semesta itu udah sunatullah. Kalian mau percaya sama, kan kadang-kadang kita suka denger kan kiai-kiai ngomong, mau satu dunia nggak sholat pun Allah tidak akan turun derajatnya. Benar kan? Ya. Jadi ya semuanya berjalan sunatullah gitu loh Pak. Jadi ya apa yang dia usahakan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Gitu kan? Yes. Jadi nah itu dia yang tadi kita bahas tadi, doa atau mantra itu bisa merubah takdir. Doa itu. Nah, kita sebagai orang beriman dikasih shortcut. Kalau menurut penilaian saya gitu kan. Nih shortcutnya, lu bisa minta langsung sama gua. Ini takdirnya, sebenarnya takdir itu kan sunatullah juga kan. Kalau saya pikir kan kadang-kadang orang kan kok takdir begini, takdir itu kan bercabang. Kalau saya pikir. Ya, Kita milih kalau baik. kalau dulu di kuliah tuh ada analisa keputusan. Iya. Kalau ya akar. Akarnya sini Oke, ya. Semua itu berjalan sunatullah. Kalau lu begini akhirnya akan begini. Nah, cuma kita untuk orang-orang yang meyakini adanya Tuhan itu Allah, kita dikasih senjata. Makanya kan Nabi bilang senjata kaum muslim doa itu. Iya, Itu betul. shortcut kita tuh. So- Gitu Pak Haji. Jadi Betul sekali walaupun itu, Pak. orang nggak percaya, yang tadi Pak Haji bilang, wah ini alam semesta gini, ya memang sunatullahnya seperti itu. Oke, ini menarik nih Pak Mangai ya, karena jadi sehebat itu mekanisme yang Allah ciptakan memfasilitasi Ya. bagi orang-orang yang Tidak percaya. tidak Ya. percaya. Nah, itulah sifat rohmannya Ya. Allah. Sifat Sekarang kasih, Rahman. semua Sekarang gini dikasih. Pak, zaman dulu juga kan belum ada agama Biasa sih masuk ini. ya. Ada animisme, ada dinamisme. Tapi jangan sampai orang udah kalau gitu nggak usah doa lah. Kan masih jangan sampai kayak gitu ya. Nah, tapi kan Pak, zaman dulu kan ada kepercayaan kepada Animisme. tumbuhan, Ya. animisme dinamisme kepada binatang atau benda-benda nggak Pak? Itu bisa terjadi nggak Pak? Kok bisa terjadi? Berarti kan memang Allah juga ya udah emang bisa terjadi gitu ya? Iya. Bisa terjadi. Terjadi. Dan dengan itu izin Allah kan berarti ya, itu kan? semuanya dan dengan dan izin Allah. Kalau izin Allah itu, kalau saya meyakini sih itu ada mekanisme sunatullah tadi. Ini ya saya tidak mengkaitkan dengan maaf dengan entitas ya. Pokoknya ada sunatullahnya di situ. Ya, Kayak gini, kayak tadi yang saya kirim pohon. Orang sekarang baru nemuin meluk-meluk pohon katanya bisa ngilangin stres. Ada menyimbangkan elektron. Ya. Lu kalau dulu nih belum ada penelitian, lu meluk-meluk kota, woi musyrik lu gitu kan. Ya. Wah lu nyembah pohon nih kan Ya, gitu. Nah, berarti memang ada rahasia-rahasia, Betul. mekanisme-mekanisme yang memang dikasih kepada kita manusia ya. Betul. Dan itu sebenarnya mau percaya orang kepada Tuhan atau tidak, kepada Allah Bisa terjadi. dikasih Dikasih yang semua. rahmannya. Itu atas izin Allah kan? Iya, rahmannya itu Rahman. sifat rahmannya itu. Itu atas izin Allah juga kan? Karena memang setiap benda juga
emang dia mengandung energi juga Pak. Contohnya sebetulnya kan pohon pinus Pak. Kenapa kalau kita lelah, capek, coba kita berdiam diri di pohon pinus. Menurut saya pernah baca di satu itu buku, dan itu akan kembali segar ketika itu Pak. Itu pasti Pak. Dan Di pohon saya pinus. tuh impian saya itu saya punya rumah yang ya mungkin halamannya Ada pohon pinus. dan itu saya pengen ada pohon pinus 3 Iya. atau 4 batang karena kalau saya nih ya ngedengar suara pinus itu ketiup angin itu enak Gemerisik ya. kan gitu ya. Karena kan dia daunnya daun jarum ya. Jadi suaranya itu udah bikin apa ya? Relax gitu. Dan konon Pak, pinus itu mengandung oksigen yang kuat Pak. Jadi makanya Pak orangnya kalau dia capek lelah berdiam diri di pohon, jadi nggak usah meluk Pak sebetulnya. Oke. Bisa di diam ini dia bisa langsung Saya segar lagi. malah kepengen nanam pohon beringin. Jadi biar payungi ya? itu. Iya, karena selain itu tadi karena ini kan paling gede kan. Jangan Pak, gampang ditebang. Sebetulnya Pak, benda-benda ya atau pohon-pohon ini Pak, ya kita mempercayai pohon apa bidara, Bidara. sidar. Itu ada khasiatnya Pak. Pasti Kan secara ini kan memang daun pohon sidar ya, Iya, ada pohon di Sidratul Muntaha itu ya. Sidar. Kalau di kita itu bisa untuk ruqyah, untuk ngomong-ngomong-obatan. Kayak apa lagi sekarang apa pohon Dewa Daru itu. Dewa Daru. Orang-orang di Karimun Jawa kan dibikin tongkat itu Pak untuk komando. Iya, tongkat. Dan itu memang ada pengaruh ini atau stigi, kayu stigi. Itu bisa ini ular ya, ular takut dengan kayu stigi itu Pak. Jadi atau kaukah ya. Kokah, Iya, bisa jadi tuh karena mungkin mengandung zat kimia apa Ya. gitu. Iya, Jadi iya. kalau coba sekarang kan orang udah pakai gelang kokal banyak ya. Yang kata di Pak Haji tuh di fotonya Nyi apa? Nyi Kuntila apa Nyi itu tadi. Itu kan gelang kokal itu. Ya, itulah pokoknya. Itu kan gelang kokal itu ya. Oh iya gelang kokal yang branded. Dan itu gelang kokal kan yang bahtera Nabi Nuh pakai pohon kaukah kan. Oh gitu. Tongkatnya Nabi Musa Kaukah. dari kaukah Pak. Jadi ada sesuatu di Dan situ. sekarang diperjualbelikan kan di internet banyak tuh. Oh, gitu. Kokah asli emang sih kalau ini kan tenggelam ya. Iya. Nah, kokah asli. Dan itu mengandung apa Pak? Kan kalau ini menjadi jimat kan nggak boleh kan Pak. Tapi Iya. dia disamarkan gelang kesehatan. Sekarang mah batu-batu kesehatan tuh yang Giok kayak gitu-gitu itu, kan. Yang banyak kan sekarang jual tuh. Iya. Coba kalau kita meyakini itu jimat, pasti konotasi udah musyrik nih. Tapi dia bilang dia ngandung infrared lah gitu Ya, ya. di Mengandung itulah. magnetik lah gitu ya. Berarti apa? Mindsetnya Pak di sini Pak. Yes. Berarti kita bermain mindset. Makanya benar mantra itu adalah alat pikiran. Ya sekarang Zaman dulu itu, gini Pak. aja Pak. Kalau kita bilang mantra konotasinya negatif. Betul. Kalau kita bilang mindset, wah positif jatuhnya. Iya. Bener kan? Betul. Padahal sama itu kan dari yang artinya Sama Artinya mantra itu kan bahasa. sama gini Pak, itu benar. Jadi gimana ya? Banyak sekali sekarang orang tidak tahu definisi, tidak mau mikir apa asal usulnya, tiba-tiba ngomong negatif. Betul. Iya. Contoh kayak saya pencak silat Pak. Sekarang nih kalau ngomong pencak silat yang dipikiran apa? Klinik, Ya. sama mistik. Ilmu ya. Itu benar-benar Pak. Saya anak sekolah tuh image-nya begitu. Oh kalau silat Pak, wah pasti. Diisi dulu. Saya, gitu. saya pikir Kok begitu ya? saya pikir Tapi emang bener, Pak, Ji. pencak silat begitu siapa artis itu yang Iko Uwais. Iko Uwais itu mendunia jadi positif gitu. Ternyata Tapi mungkin Pak zaman dulu mungkin zaman dulu sebelum orang berlatih pencak silat ada namanya apa makan ingkung ayam gitu Pak ya. Kan ada yang kayak gitu ya. Emang bagian tradisi apa zaman-zaman dulu Pak. Atau ada prosesi tertentu gitu Ya ya. sebenarnya kan kebijakan orang dulu Pak. Ya, Jadi itu. mereka tuh orang dulu tuh Apa kearifan lokal apa itu? kearifan lokal. Jadi mereka tuh kayak gini, kayak mau ngajar ngaji. Heeh. Biar anak-anak tertarik diajarin silat dulu. Ya. Udah gitu kumpul baru ngaji. Jadi ada istilahnya ada pemancing gitu. Nah, mungkin kadang-kadang sekarang jadi salah kaprah dan kembali lagi ada oknum gitu ya. Jadi yang udah kayak gitu gurunya meninggal terus akhirnya ya yang meneruskan yang diselewengkan lah. Ya kan? Iya, betul. Itulah penyakit. Jadi intinya ya dengan mantra aja afirmasi kalau menurut saya sih positif sih Pak. Ya. Makanya tadi artinya aja mantra itu kan mantu pikiran. Tra itu kita baru tahu kan? Mantra itu baru tahu. sebenarnya nggak ada yang salah dari mantra sebenarnya. Nah orang yang punya niat nggak bagus aja yang menjadikan mantra itu jadi
aneh-aneh. Awalnya Ya, kan sebenarnya. Ya, sekarang energi sama itu aja kayak gini awalnya ada. kan energi kan nggak ada positif negatif. Iya, Pak. kayak gini dah, ada bismillah. Maling juga mau maling juga baca bismillah Bisa, dulu bisa, kan. Bismillah. Ntar jadi aneh kan kayak gitu kan. Makanya kan kenapa energi itu tidak ada negatif positif, Pak. Ya. Ya kan awalnya kan energi Netral. tidak ada. Ketika kita tubuh kita sama seperti pisau, Pak. Apakah mau buat bunuh orang atau mau motong buat tomat. sayur gitu. Iya, betul. Jadi segala sesuatu apa? Kita yang menentukan. Betul. Ya kan, Pak? Itulah keutamaan manusia sebenarnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa bikin mantra? Bisa. Bisa. Ya, saya pernah nyoba. Setelah tadi kita ngobrol, saya berkesimpulan gitu Pak. Aku bisa bikin mantra Cuman sendiri nih. saya merasa bahasa Sunda saya kurang bagus. Jadi nggak enak gitu. Jadi gini, Pak, sebetulnya kan. Karena saya lebih mohon maaf saya potong. Itu Pak, karena menurut saya lebih senang ke sastranya. Jadi kayak sebenarnya itu enak banget sih. Ngomong tuh kayak tek 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 gitu. Ya, ini Pak, kalau bahasa Sunda kan ada apa? Ini cuma jadi lagu juga sih ya. Ya. Jampe-jampe harupat gera gede gera lumpat pakai tes semua nih Pak. Sing jauh dina maksiat supaya selamat dunia akhirat. Itu te belakang semuanya kan Pak. Ya. Kayak kayak saja kata apa kan? Ada rimanya kan? Iya. Rima itu kata berulang Pak. Iya. Nah, kalau dalam sekarang kan pakai bahasa Indonesia Pak. Bisa ya bisa Pak. Bisa. Tergantung kitanya niatnya apa nih mantranya. Berarti bentar saya potong. Kayak misal, berarti Al-Quran itu mantra-mantra yang luar Masa Allah, biasa, itu Pak. Al-Quran udah Karena betul, kayak, betul. Wallahu ahad, Allahu samad. Ya. Itu kan Nah. ulang Pak. Nah, sampai itu benar Pak. Itu benar, saya merinding. Itu benar. Itu kalau di kita mah kayak jangan jauhkan. Punten ya bukannya main Quran, jangan jauhkan kayak gini. Si maing, si maung, si maing raja ning maung, sasaku aing sieun kayak gitu kan. Itu ada ung gitu kan. Iya itu Nah, iya. Quran sebenarnya kalau kita ngerti bahasa Arab itu juga sama kayak gitu. Betul. Kalau menurut saya. Tapi Allah menegaskan di Quran bukan syair. Ya. Itu hebatnya. Ya. Ini adalah firman. Firman ya, dan tidak bisa disamakan dengan ini ya. Itu di Karena atas. ahli-ahli syair zaman baheula ge. Siapa tuh yang syair tuh yang kodok gitu ya. Itu nggak bisa kan? Karena tidak bisa menyamakan ya dengan Al-Quran. Karena baru aja tuh yang si Karen itu siapa Pak Haji yang di itu dia suka nanya-nanya ke AI itu tuh. Yang dibilang coba bikinin Quran kira-kira bisa ditiru gak? AI bilang nggak bisa. Nggak mungkin ditiru. Iya. Nah, iya. Ada ya. Jadi emang Nggak itu mungkin. firman Allah mah sudah bisa ya. Jadi kita nggak bisa bilang Quran mantra ya. Tapi Tidak bisa. Quran itu dicontoh banyak untuk orang bikin Iya. mantra. Betul, Nah, Pak. iya, betul. Itu Pak, saya setuju. Iya kan? Banyak Karena emang- orang bikin mantra. Ada mantra-mantra yang digabungkan yang kayak tadi Pak. Kulhu geni Raja Iman balik satu ujungnya mah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu ya. Iya. Ada Pak bacaan-bacaan yang menggunakan kata-kata itu atau ada juga yang Karena dulu penggalan-penggalan. belum ada bahasa Indonesia. Ya, tapi ada juga penggalan-penggalan Pak. Ada juga penggalan-penggalan Iya, Pak. benar Pak. Belum ada bahasa Indonesia. Makanya kenapa bahasa daerah sama Arab? Iya, Ya. betul. Belum ada. Melayu. Tahun kan 28 kan bahasa Ya. Indonesia itu. Tapi ada penggalan Pak dari Al-Quran juga yang suka dibaca. Contohnya baca laqad za'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Supaya apa Pak? Supaya kebal itu. Yap, saya dengar tuh. Itu kan? Atau wallahu mi warahim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Buat apa sih Bapak? Pengasihan tuh buat melet tuh Pak. Dia udah Pak. Oh, Gitu, iya, bisa iya. gitu Pak. Jadi mantra punten ya, ini bukan bisa mantra, tapi maksudnya ada bacaan-bacaan yang bisa digunakan untuk kayak gitu Pak. Tapi kan Allah kan melarang Pak untuk kayak gitu. Iya. Allah melarang, tapi dengan energi dan mujizat ayat itu bisa terjadi. Nah, kalau emang kita Tapi itu akhirnya kembali lagi niat ke dan tujuannya ya. orangnya ya Pak. Betul. Kembali ke orangnya gitu. Ya. Menurut saya ayat Allah mah emang nggak bukan main-main gitu. Ya. Tapi emang ada yang mereka tuh pengamalan seperti itu Pak untuk supaya kekuatan tubuh gitu. Baca tuh waza batostum jabarin kan ada di surat apa saya lupa Quran, lagi tuh. iya, iya, ada. Kalau Allah menyiksa gitu ya, itunya artinya. Ya kayak ini dah supaya lo bos kita diam sumumbuk pun umum fakir. Yasin ya, itu Tapi saya pernah loh Pak, itu sumumbuk ketika saya ada diundang untuk mengobati Itu ke rumah mujarab, Pak. Ke rumah orang Pak, di rumah itu anjingnya gede Pak, galak Pak. Tapi anjingnya pas saya datang diam aja tuh. Pak Heri, tumben nih katanya anjing saya nggak gonggong-gonggong, anjing emang di ini sih, dia mah dikandangin ya. Tapi kalau ada orang datang
Anjing kayak apa ya, Doberman apa yang guli itu Pak. Sering itu Pak. Karena saya tahu dia ada anjing, saya baca doa tadi pengalaman baca itu Pak. Sumumbuk gitu. Iya. Dan emang alhamdulillah ya, si anjing itu diam siapa? Ya itu, benar ya? Nggak mau Terbukti ya? bersuara Pak. Makanya kaget sih yang ini. Mary, kok tumben nih anjingnya nggak ini? Biasanya kalau ada orang nggak kenal mah, digogokin katanya. Ini terlepas dari anjing itu tunduk atau enggak sebuah teuing atau enggak, yang penting mah diem Pak. Ya. Nah maksud saya gitu loh, Allah tuh kadang-kadang kita berdoa ngewujudin mah ya mekanisme sunatullah itu gimana, dia yang paling tahu, dia yang paling ngatur gitu loh. Betul. Cuman kadang-kadang kita kan yang penting outputnya Pak ya. Betul. Cicing sih. Nah itu kita yang penting output prosesnya bener apa kagak kadang-kadang. Waktu kejadian itu Rasulullah dikepung Pak. Ah. Yang dibacain surat Yasin ya? Surat Yasin kan? Sampai ayat berapa tuh di awalnya itu pakai Rasulullah kan? Pakai doa itu kan Pak? Dipakai ditaburin debu itu sampai mereka tidur semua. Kalau kata kita masih sirap Islami itu. Sari kan? Sari. Itu bisa mereka bisa tidur semua Pak. Sampai ketika mereka terbangun nilainya cuma Sayyidina Ali kan yang ada di situ. Nah itu kan itu salah satu sirap Islam itu. Digunakan dengan syariah. Iya Pak. Jadi apakah kita bisa bikin mantra? Bisa. Pakai bahasa Indonesia? Bisa. Tergantung apa? Gelombang otaknya bagaimana dia. Makanya kenapa kalau yang udah penyelarasan tubuh kita bisa ilmu ya kan sebelum kita udah bahas kan tentang gelombang otak tentang apa. Ternyata ketika kita masuk ke theta ya itu bisa diakses Pak energinya Pak. Disinilah ya kenapa saya menerangkan ini agar bisa terbuka juga ngehnya kesadarannya Pak. Oh iya ternyata ketika seorang itu biasa masuk ke gelombang theta, apapun juga bisa diakses Pak. Bisa membangun kita dan orang lain. Malah mungkin sekitarnya Pak ya. Gitu Pak Haji. Makanya kenapa saya bilang bahwa energi yang itu bukan hilang Pak. Ilmu misalkan zaman bola Guntur Geni gitu ya. Bisa diakses, bisa Pak karena emang energinya tidak hilang. Ya, saya di situ Pak. Ini intinya ke sana Pak. Ya kalau intinya ke sana sih saya setuju sih. Jadi energi itu tidak musnah, tidak akan hilang, tetap ada dan bisa diakses. Nah, cara aksesnya itu tadi dengan cara bisa mengafirmasi, bisa ya mendownload dulu kan. Download. Nah, nanti ada proses installment tuh. Nah, proses instalasinya ini yang beda perkara nih. Ya. Itu takutnya ada virus, ada malware. Nah, sama kita awam kalau mengai sih nggak apa-apa, kita mah jangan lah. Bisa Pak, semua juga sebetulnya. Ya, pasti nggak bisa. Misalkan gini Pak, mungkin kita sekali-kali kita harus perhatikan kali Pak ya. Masuk gelombang theta, apa sih yang kita niatkan? Misalkan pengen baju baja gitu ya, baju baja supaya terak dipukul gitu ya. Apa nggak bisa? Bisa kan Pak? Contohnya orang kena hipnosis, apa yang tidak bisa dilakukan? Bisa dilakukan Pak. Kan dia masuknya gelombang theta. Saya gini Pak, ini bukan bohong nih ya. Tadi kan kita bicara mengakses ya energi ya. Nah, saya dulu pernah ngelihat ada di sebuah perguruan nih ya, perguruan gitu ya. Dia jadi dia disuruh sama gurunya itu, coba lu karena orang Betawi gurunya nih, coba lu lu niat dalam hati katanya ya, dalam hati nih katanya, lu niat dalam hati minta ya Allah wujudkanlah, dalam hati nih lo ngomongin nih, jangan dikerasin nih, ya Allah wujudkanlah gitu ya. Terus lu taruh di bawah tuh, di lantai itu. Nah terus gimana? Ya udah begitu aja gitu kata si gurunya tuh. Si muridnya kan masih kawannya masih bego. Nah, terus si gurunya tuh punya ponakannya tuh masih umur 7 tahun. Jadi belum balik. Belum balik. Nah, dia juga udah diajarin sama gurunya buat ya istilahnya cakra itunya udah kebuka lah. Jadi ketika kawan saya naruh udah taruh di situ,
si ponakannya tuh sama si gurunya tuh disuruh itu. Lu coba itu ambil tuh, yang ditaruh apa tuh? Ambil kan. Lu ambil tuh, ambil. Ya, tapi lu doa dulu. Niat, ya Allah saya niat ngambil apa yang ada di sini gitu kan. Terus dia niat tuh Pak ngambil, tapi sambil merem Pak. Jadi karena apa? Karena ini kalau kagak perem kagak kelihatan. Gitu, karena di fisik kayak begini nggak kelihatan, tapi kalau perem kelihatan. Terus dia ngambil tuh. Terus dia ngambil sambil ketawa-ketawa sambil lari-larian Pak. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu nih temennya apaan gitu. Dia lari-larian tuh sambil kayak nangkep apa ya? Ini gua pikir nih kayak nangkep apa ayam kayaknya gitu. Soalnya ketawa-ketawa gitu ya. Nah terus udah gitu, tuh saya colek teman saya, lu ngomong apa sih? Dia bengong aja gitu. Bengong aja. Ntar katanya. Udah tuh, udah. Terus ketangkap tuh sama si ponakannya si guru. Set, udah ketangkap. Namanya si Makmur. Udah tangkap udah katanya. Apa sih lo tangkap? Ular kobra. Gitu kan. Itu serta merta kawan saya tuh di situ kaget Pak. Guru saya nanya ke kawan, apa yang lo taruh tadi? Ya ular kobra Bang. Ya udah. Nah itulah lo kalau misalkan minta apa-apa, lo minta sama Allah, lo wujudkan di situ. Wujud. Ya. Jadi si guru itu mengajarkan, sebenarnya kan mengajarkan doa. Ya. Minta diwujudkan langsung kepada Allah. Dan di tesnya itu dengan ponakannya yang memang dia nggak tahu, nggak diomongin dalam hati doang. Dia lihat tapinya itu kalau kobra. Tapi bukan dalam wujud ular kobra beneran gitu. Nah pesan moralnya Wah, itu kuantum ya berarti. Nah itu makanya saya bilang itu zaman dulu Pak, itu tahun 90 berapa ya, 95, 97 Kuantum itu belum marak ya? Belum marak. Nggak tahu istilah kuantum apa. 95. Tapi saya percaya kalau sekarang tuh kuantum Pak. Jadi apa yang kita wujudkan dalam niat, dalam imajinasi kita, ya. Ya betul. Itu sebenarnya udah ada, nggak kelihatan. Nah itulah yang sebenarnya ngedownload tuh Pak. Itu tadi saya tuh di menyangkut situ. nama Mang Ai tadi. Ngedownload, tiba tinggal tergantung kita mau menginstalnya nggak. Kan kalau download kita nggak tahu apa ada malware di dalamnya gitu ya. Ada virusnya apa Pak? Mungkin ada entitas yang ketika kita download tuh dia Mental bisa- block ya tadi, termasuk bisa. ya Pak salah satu. Iya. Kan kita juga ya secara ini kan memang harus hati-hati juga sih ya. Yes. Tapi ini maksudnya kenapa kita membahas ini? Ini hanya sebagai suatu pengetahuan Pak. Bahwa ya jam sekarang kata yang kemarin kita bahas itu Pak, apa dukun-dukun milenial gitu ya. Ya. Itu bisa fenomena ada Pak kayak gitu. Atau semenjak adanya NLP Pak ya. Neuro Linguistic Programming Pak. Saya kemarin salah nyebut Pak. Karena emang waktu saya ini bacanya emang apa karena suka kesilap sama apa language ya padahal linguistik Pak. Ya. Nah, itu semenjak itu kan itu ilmu apa Pak? Untuk ini ilmu Akses, ya? ini Pak untuk kata-kata untuk apa psikologi segala macam. Maka sekarang ada ilmu neuroscience ya. Neuroscience. Neuroscience itu cuma mempelajari apa coba Pak? Kedokteran, komputer di dalamnya Ya, Pak. ya. Ada psikologi, ada macam-macam Pak itu neuroscience itu. Dan dengan ini sebetulnya ilmu kita udah terbuka sebenarnya Pak. Udah terbuka semua. Jadi kalau zaman dulu mah harus laku lampah Pak. Kalau sekarang mah tinggal menggunakan ini Pak. Toh zaman dulu aja mantra aja alat pikiran. Berarti emang semuanya menggunakan kekuatan sini Pak. Pikiran Kan ya. bahkan ada yang mungkin Bapak sebagai praktisi hipnoterapi pernah dengar tuh afirmasinya tuh jangan ngomong minta tapi ngomong kayak sudah ada kayak terima kasih saya sudah mendapatkan kesehatan. Betul. Saya telah mendapatkan uang 50 miliar. Terima kasih aja. Ya. Kayak udah keterima. Kan ada Betul. tuh. Ada Pak ya? Ya. Nah itu menarik karena menurut saya sebenarnya mungkin itu kita sudah mewujudkan itu. Betul Pak. dalam yang tadi kayak kalau kita Berbentuk ngomongin- energi itu ya. bentuk energi dulu. Jadi Iya. kita udah ngomong ini ya wujudkanlah ular. Nah, itu sudah Ada muncul. benang Pak. merahnya berarti kan sekarang? Tapi kita ngomong dulu. Iya. Itu sudah wujud sebenarnya, Pak. Cuman masalah waktu dan tempat aja mungkin Ya. masih. Ya, mungkin kan masalah waktu maka Allah yang tahu kan kapan yang terbaik buat kita. Nah, itu dia. Kunci di situ Pak. ada perbedaan antara materialisasi sama dengan perwujudan energinya itu kan Pak. Ya.
Ya saya kurang paham, tapi mungkin setuju nggak kalau gitu? Setuju, Pak. Energinya mau udah ada, Pak. Betul. Iya betul. Jadi energi Bapak 200 miliar itu udah ada. Amin. Kayaknya kayak gini, Pak. Kayak waktu kemarin kita ngebahas tentang mengejar dan menarik, Pak ya. Ya, menarik. Kalau kita mengejar, ya akan mengejar terus, Pak. Capek Pak. Capek. Tapi kalau udah menarik, berarti kita ada potensi, Pak. Saya udah menarik tadi, Pak, seperti tadi. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan Iya, dia udah rezeki yang luas. Atau kita sebutin sekarang ini uang kayaknya 240 miliar kayak apa gitu. Terima kasih ya Allah. Saya sudah Terima kasih ya Allah. sudah mendapatkan uang 200 miliar. Itu yang itu bisa terwujud, selalu bisa terwujud, Pak. Hanya waktu yang akan menjawabnya ya. Kita tidak bisa mengatur angin dan badai, Pak. Tapi kita bisa Tapi kita bisa mengendalikan layar. Yes. Ya kan, Pak? Kita bisa mengendalikan kan? Betul. Berarti apa? Kehidupan ini kita kendalikan, Pak. Iya. Diri kita kendalikan. Iya. Karena emang nasib dan ini emang udah takdir Allah ini udah kita tidak bisa ini, Pak ya. Angin dan badai itu kan berarti apa, Pak? Allah sudah menentukan kita Iya, gini. sunatullahnya udah kayak gitu. Sunatullah sebenarnya. Tapi apakah kita bisa merubah nasib, Pak? Nasib kan apa, Pak? Bagaimana apa yang kita pikirkan, Pak? Iya. Pikiran kita menentukan nasib. Karena apa? Pikiran membuat tindakan. Tindakan menjadikan kebiasaan. Dan kebiasaan itu menentukan nasib kita, Pak. Ya, betul. Ya kalau Gitu, saya Pak. jadi ingat kayak si Agim kan pernah ceramah tuh dulu kan. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Menyikapi itu kan masalahnya di mindset, Ya, betul. ya kan? Menyikapinya kan itu masalahnya di mindset. Iya, kedewasaan juga kan gitu. Ya, kayak- Bagaimana kita Mindset bukan masalah menyikapinya kita actionnya, tapi di mindset dulu gitu. Iya, Kayak kalau kata Agim mah ada bubur nih, buburnya nggak enak apa gimana ya udah bikin enak aja gimana kan gitu. Jadi mindset itu yang Betul, Pak. jangan nyalahin buburnya gitu, jangan ada bunga ada teh kotok, kita lihat teh kotoknya kan gitu, bunganya nggak dilihat. Akhirnya apa coba di sini, Pak? Ujung-ujungnya kesadaran, Pak. Yes, betul. Nah itu Kita akhirnya menyadari ya, Pak ya. jadi sebenarnya itu juga kengerian kita, Pak. Ya. Karena kita nih berapisan kesadaran kita berapa jauh sih ya? Waktu itu ada pertanyaan ya, Pak ya. Iya. Alam sadar, alam bawah sadar. Katanya kekuatan alam bawah sadar kan kuat sekali, Pak ya. Ternyata ada yang lebih kuat lagi, Pak. Ya kesadaran yang kita ini, Pak, kesadaran tertinggi kita, ngeh itu. Yes. Berarti kita tahu, kita tuh tubuh kita ya jadi energi, Pak, bagian dari energi. Kita bisa nggak sih mengendalikan energi? Energi kan banyak, Pak. Seperti tadi materialisasi ya, Pak Haji. Saya dapat uang 250 miliar misalkan ya. Itu energi nggak, Pak? Itu energi, Pak. Berarti kita bisa mengendalikan energi. Karena sakti itu juga berasal dari kata bahasa Sanskrit, Pak ya. Sakti itu energi. Berarti orang sakti orang yang bisa mengendalikan energi, Pak. Mengendalikan energi pikiran energi nggak, Pak? Yang tadi awal kata saya itu kan, kata adalah energi. Awal kita bahas kan itu dulu, Pak. Satu kata itu energi. Karena satu kata juga mempengaruhi orang. Misalnya gini, punten, maaf ya, monyet. Kalau ditujuin ke orang gimana, Pak? Kalau di jalan, Sewot. monyet, sewot nggak? Tapi kalau di kebun binatang, monyet gitu, anak kecil. Beda kan, Pak? Iya. Tapi ketika orang monyet itu di jalan, energinya udah apa, Pak? Energi tumpah ruah tuh, Pak. Bisa berantem itu, Pak. Jadi bukan kata-katanya, tapi ada energi di balik itu energi yang di balik itu semua. yang kayak apa yang menyampaikan itu gitu. Betul, ya. makanya awal dari Lu kalau pembahasan ngomong gitu deh, cakep lu. tapi dalam hati lu atau misalnya sama anak kita sayang, beda nggak, Pak, rasanya sayang gitu ya, sayang gitu ke anak kita, energi yang dilimpahkan tuh, Pak, ke anak kita nyamperin ke kita loh, Pak. tapi emang begini, Pak, vibes itu nggak bisa bohong ya. Betul. Jadi kayak ya kita nggak bisa kalau kita udah belajar kayak gini, kesadaran gini, kita nggak bisa bohong deh sama orang. Misalkan kita gue nggak suka nih sama Pak Jamal Ketahuan. terus kita iya, Pak, ketawa gitu, oh enggak gini. Tapi vibes kita udah kerasa gitu. betul. Maksudnya iya nggak sih, Pak? Ya gitu kan. Makanya awal pembahasan kita kan kata itu energi. Ya, tapi kalau kayak gitu kan, kalau katanya manis, Pak, tapi sebenarnya dia Kenapa? Nah, Karena itu. kan bisa dirasa, Pak, kata itu. Karena energinya itu, seseorang itu bisa memantul kepada diri kita, Pak. Nah. Ada orang menggunakan dengan kata-kata manis ya.
Ini orang kata apa? Tapi ketika orang ini, oh ini orang kayak apa nih? Muji-muji apa nih gitu ya? Dengan kata-kata pujian, tapi di balik pujian itu ada racun yang di dalamnya gitu. Ngerusak ke kita kan, ngerusak ke kita. Kayak gosip ibu-ibu kan, si itu mah dia sih baik sebenarnya, tapi gini ya itu kan kata-kata kan, Pak ya? kata-kata. Nah ini juga menarik, saya sering dengar ini, ini udah lebih dari sejam tapi nggak sedikit lah mungkin. Luar biasa ya? Ada menarik, kadang-kadang dulu saya ngedengar ceramah tuh pilih-pilih Pak, penceramah ya. Zaman dulu sebelum ada internet tuh, zaman TV lah. Jadi kalau zaman TV dulu kalau ada ceramah tuh ada orang yang ceramah, itu kalau kita dengar hati kita nyes gitu. Iya. Adem gitu ya? Tapi ada yang ceramah bukan hati kita tapi otak kita plong gitu. Jadi kayak tercerahkan gitu. Ya ngerti ya Pak ya? Iya. Tapi ada juga kategori lain. Tapi maksud saya itu apa dari kata-kata itu juga vibrasinya bisa beda-beda ya. Betul Pak. Ada yang ini orang ya mohon maaf punten ya saya kalau sebutkan ada satu kiai lah, nggak usah sebutin namanya. Ilmu agamanya dikit Pak. Ya saya yakin dah fikihnya segala macam gitu kan. Tapi ketika dia ceramah, dia itu langsung jir gitu gitu nyes gitu kena hati katanya. Terus kalau dia doa nyes kena gitu. Padahal yang dia sampaikan nggak ada ilmu agama kayak model fikih hukum kayak gini ini nggak ada. Tapi ada yang penceramah yang tipikal lain itu kayak kalau dia terangin tuh intelektualitas kita kayak terbuka, peng gitu. Ya jadi menurut saya, maksud saya yang saya pengen sampaikan, jadi mungkin juga dari kata-kata itu ada bobot muatan juga ada yang betul, ada yang ke pikiran kita, ada yang ke hati kita gitu. Ketika kata itu keluar dari hati akan masuk ke hati Pak. Nah ya. Tapi ketika keluar katanya hanya kosong Pak, ya akan masuk kuping kiri, kuping kanan juga Pak. Ini masuk dua mental lagi gitu ya. Tapi mental itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan orang yang udah sebel sama kita gitu. Itu faktornya banyak gitu. Ada kan yang orang diceramain nggak masuk karena dia udah budek gitu. Makanya kan kata-kata bisa menghancurkan dunia Pak. bisa. Contohnya dengan satu kata fitnah gitu ya. Dan tergantung siapa ngomong Pak. Zaman dulu kalau Hitler yang ngomong serang habis ya. Itu kata-kata kan Pak ya. Dengan satu kata hancurkan gitu ya, hancur ya. Bunuh, udah. Ya. Dan memang benar berarti kata-kata itu mengandung energi Pak. Ya. Bisa bukan. Dan kalau kita sambungan lagi dengan mantra, dengan pujian ini nyambung Pak. Ada Pak. Ya memang ada korelasinya juga. Pembahasan kita seputar kata-kata mantra ajian ya. Ajian gitu. Kalau doa itu lebih transendental kan. Ya, powerful ya. Karena bukan dinamakan doa kalau tidak ada hubungan yang kuat kepada Allah ya. Nah, kalau konfirmasi kayak gitu kan ya seperti kita tadi bicarakan bisa saja diucapkan sama orang yang tidak mempercayai Tuhan. Ya, betul. Tapi tetap dikasih. Ya. Gitu. Dan kalau kita bahas ini, kayak seharian kita nggak bisa ini. Ini soal udah 1 jam lebih juga nih. ya itulah. Nggak tahu kalau lagi tuning ya begini lah. On fire. Baik, kalau gitu terima kasih Mang Aib, Pak Ki Jama nih atas waktunya dan kesempatannya, pemikirannya, ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.